الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, hari ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini menghadiri salat Jumat secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala tentunya menekankan kepada kita agar menyikapi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya dalam ketaatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Junjungan Nabiullah Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang revolusioner dunia, seorang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat merubah dunia yang penuh kejahilan menuju manisnya iman dan Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini khatib berwasiat pada diri pribadi khatib, juga hadirin sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah kita kali ini adalah sikap seorang muslim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian begitu saja sia-sia tanpa tujuan yang mulia? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bertanya kepada kita, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka setelah diciptakan dibiarkan begitu saja? Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentu setelah Allah ciptakan kita, Allah beri ujian hidup berupa perintah agama, larangan agama. Pada akhirnya ayyukum ahsanu amala. Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang benar imannya, siapa di antara kita yang benar Islamnya, siapa di antara kita yang terbaik amalannya dalam keimanan dan keislamannya. Hadirin kaum muslimin, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk menjadi muslim yang terbaik, yang ahsanu amala, yang terbaik amalannya, maka kita harus menyikapi sebuah kewajiban dengan beberapa unsur penting, perkara penting yang harus kita lalui. Hadirin kaum muslimin, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama,
adalah kita harus mempelajari tentang kewajiban itu sendiri. Kita harus menuntut ilmu tentang perintah Allah kepada kita yang merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dengan ilmu itulah seseorang terdorong untuk menjadi orang yang bertakwa, melakukan kebaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan keburukan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya takwa itu mengantarkan kita, memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmulah yang bertakwa, takut kepada Allah, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita sikapi sebuah perintah Allah adalah mencintai perintah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jangan sampai ada di dalam hati kita kebencian terhadap sebuah perintah Allah disebabkan karena dorongan hawa nafsu, malas untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Seberapa banyak pun besar pun kelalaian kita untuk untuk melakukan kewajiban, tidak boleh ada kebencian dalam hati sedikit pun terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dalam doa-doanya, "Allahumma inni as'aluka hubbak." Ya Allah, saya memohon kepadamu agar engkau berikan rasa cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk. Allah, saya mohon kepadamu untuk mencintai orang yang mencintaimu. Wal amala yuballighuni ila hubbik. Dan melakukan ketaatan, amalan yang menyampaikanku kepada cintamu. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa di antara orang-orang muslimin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Sebagian ulama menafsirkan ayyukum ahsanu amala adalah siapa di antara kalian yang paling ikhlas amalannya dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari adalah melakukan hal-hal yang menjadi pembatal amalan kita itu sendiri. Di antaranya menduakan Allah Subhanahu wa taala, melakukan sebuah ritual, melakukan sebuah pekerjaan atau berkata-kata yang menjerumuskan kita ke dalam syirik Allah Subhanahu wa taala, yang mana syirik itu dapat menghapus seluruh perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyikapi sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan benar, sehingga kita dapat mendekatkan diri kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun.
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.